Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkembangan Islam di Indonesia. Masuknya Islam di Indonesia. Agama Islam masuk ke Indonesia pertama kali pada abad pertama Hijriah, kira-kira abad 8 Masehi. Islam masuk ke Indonesia melalui dua jalur, yaitu jalur utara dengan rute Arab, yakni Mekah dan Madinah, Damaskus, Baghdad, Gujarat, yakni pantai barat India, Sri Lanka, dan masuk ke Indonesia. Ada juga jalur selatan, yakni dengan rute Arab, Mekah dan Madinah, Yaman, Gujarat, Sri Lanka, serta masuk ke Indonesia. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, Islam sudah tersebar di Indonesia. Hal itu disebabkan antara lain adanya dorongan kewajiban bagi setiap muslimin, khususnya para ulama, untuk dakwah mensiarkan Islam. Balighu anni walau ayah, rawahul Bukhari. Yang artinya, sampaikanlah apa-apa dariku walaupun hanya satu ayat. Adanya kesungguhan hati dan keuletan para juru dakwah untuk berdakwah secara terus-menerus kepada keluarga, tetangga, dan masyarakat sekitarnya. Persyaratan masuk Islam sangat mudah. Seseorang telah dianggap masuk Islam hanya dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Ajaran Islam mengajarkan tidak ada sistem kasta, yang membedakan hanyalah takwa. Banyak raja-raja yang telah masuk Islam ikut berperan aktif dalam menyebarkan dakwah Islam. Selanjutnya, perkembangan Islam di Indonesia. Pertama, yakni Pulau Sumatera. Daerah pertama kali yang dimasuki Islam adalah Sumatera bagian utara. Di sana terletak di tepi selatan Malaka, tempat lalu lintas kapal-kapal dagang dari India ke Cina. Para pedagang tinggal cukup lama, bahkan banyak yang menikah dengan wanita pribumi yang kemudian membentuk keluarga muslim. Para pedagang tidak hanya dakwah kepada rakyat saja, juga berdakwah kepada raja-raja kecil yang ada di bandar-bandar sepanjang Sumatera Utara. Puncak penyebaran Islam adalah dengan berdirinya kerajaan Islam pertama, yaitu Samudra Pasai pada tahun 1261 Masehi. Selanjutnya, Islam masuk ke Pulau Jawa. Tidak diketahui persis kapan Islam masuk ke Pulau Jawa. Hanya saja penemuan nisan, yakni makam Siti Fatimah binti Maimun di Leran atau Gresik yang wafat pada tahun 1101 Masehi, dapat dijadikan patokan kedatangan Islam di Pulau Jawa. Abad ke-13 hingga abad-abad berikutnya banyak menyimpan bukti bahwa Islam sudah tersebar di Jawa dan tidak hanya menyentuh kalangan rakyat biasa saja. Kalangan raja pun juga tersentuh dengan ditemukannya nisan atau makam muslim di Trowulan yang letaknya dekat dengan kompleks makam para bangsawan Majapahit. Untuk masa-masa selanjutnya, penyebaran Islam di Pulau Jawa dilakukan oleh para ulama dan para mubalik yang kemudian terkenal dengan sebutan Wali Songo. Masuknya Islam di Pulau Sulawesi. Pulau Sulawesi sejak abad ke-15 menurut berita Tom Pires sudah didatangi oleh para pedagang muslim dari Sumatera. Kerajaan besar yang terkenal dan akhirnya menjadi kerajaan Islam adalah Goa Tallo. Perubahan menjadi kerajaan Islam ini berkat jasa dari Dato' Ribandang dan Dato' Sulaimana yang intensif menyebarkan Islam sampai Raja Goa yang bernama Karaeng Tonegalo masuk Islam dan berganti nama menjadi Sultan Alauddin. Setelah menjadi kerajaan Islam, kerajaan Goa intensif melakukan penaklukan ke kerajaan-kerajaan yang ada di sekitarnya dan mendapatkan hasil yang gemilang. Sejak saat itulah Goa menjadi tempat transit yang ramai dikunjungi dari berbagai mancanegara.
Masuknya Islam di Pulau Kalimantan. Sebelum Islam masuk ke Kalimantan, kerajaan yang bercorak Hindu sudah banyak dan berpusat di negara Dipa, Daha, dan Kahuripan. Kerajaan Daha sepeninggal Maharaja Soekarama terjadi polemik keluarga siapa yang berhak menjadi raja antara Pangeran Tumenggung dan Pangeran Samudra. Pangeran Samudra oleh para pengikut setianya didaulat menjadi raja dan mendirikan pemerintahan yang membawahi daerah Masik, Balit, Muhur, Kuin, dan Balitung yang terletak di hilir Sungai Negara. Pangeran Samudra meminta bantuan kerajaan Demak untuk memerangi kerajaan Daha. Jika menang, maka mereka bersedia untuk masuk Islam. Peristiwa inilah yang terjadi pada tahun 1550 Masehi. Setelah menang, Pangeran Samudra masuk Islam dan memindahkan ibu kotanya ke kerajaan Banjarmasin. Maluku dan sekitarnya. Abad ke-15 Masehi, Islam telah masuk dan berkembang di Maluku. Raja-raja di Maluku yang masuk Islam, diantaranya Raja Ternate, yakni Sultan Mahrum tahun 1465 sampai 1486, dan Sultan Zainal Abidin yang besar jasanya menyebarkan Islam sampai Irian bahkan Filipina. Raja Tidore, yakni Sultan Jamaluddin, Raja Jailolo, Sultan Hasanuddin, Raja Bacan, ya, seperti Batu Bacan, Sultan Zainal Abidin. Selain Maluku, Islam pun masuk ke Irian di daerah Miso, Jalawati, Pulau Waigeo, dan Pulau Gebi. Apa hikmah perkembangan Islam di Indonesia? Pertama, masa penjajahan. Dengan mengakarnya ajaran Islam di masyarakat Indonesia mampu mengubah cara berpikir masyarakat yang dulunya bersifat sektarian menjadi berjiwa nasionalis. Sikap nasionalis ditandai dengan lahirnya organisasi yang bernama Young Indonesia atau Young Indonesia pada bulan Februari 1927, yakni 1927, dan berlanjut kepada Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Semboyan yang diajarkan Islam yang berbunyi Islam adalah agama damai, tetapi lebih cinta kemerdekaan, mampu mendorong masyarakat Indonesia untuk melakukan usaha-usaha mempertahankan kemerdekaan bangsa ini dengan berbagai cara. Masyarakat Islam menyadari dengan membela negara dan mempertahankan kemerdekaan sama dengan jihad fi sabilillah yang akan dibalas dengan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Masa perang kemerdekaan, para ulama terpanggil untuk menyiapkan kader umat Islam. Banyak diantaranya ada yang mendirikan organisasi ataupun pondok pesantren. Banyak organisasi yang berbasis Islam yang bermunculan, diantaranya Serikat Dagang Islam yang berubah menjadi Serikat Islam, Muhammadiyah, dan Nahdlatul Ulama atau NU. Ada juga yang mendirikan pondok pesantren. Para kadernya dididik dengan pengetahuan agama yang menggunakan kitab bahasa Arab yang tidak berharokah atau Arab gundul, atau juga yang biasa dikenal dengan kitab kuning. Masa pembangunan, diantaranya melakukan usaha-usaha agar masyarakat Indonesia berilmu pengetahuan tinggi, berbudi luhur, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara mendirikan amal usaha yang berbasis pendidikan. Melakukan usaha-usaha di bidang kesehatan dan kesejahteraan dengan cara mendirikan rumah sakit, poliklinik yang memiliki standar sebagai tempat perawatan terhadap orang-orang yang sakit, panti asuhan, dan pos santunan sosial. Selanjutnya, memberikan fatwa dan nasihat untuk umat Islam berkaitan dengan hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Islam. Ini semua dilakukan agar terjaga kemurnian ajaran agama Islam. Jazakumullah khairan katsiran. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.